Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 pada mata kuliah Manajemen Pemasaran E. Di sini kami akan membahas tentang customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Baik, saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya, yakni yang pertama ada Rizky Basyair dengan NIM 19 10 11 lalu Windy Dwi Aprilianti dengan NIM 2008 10 20 10 13, lalu dengan saya sendiri yaitu Anifa Eka Yulia dengan NIM 2008 10 20 24, lalu yang selanjutnya ada Agung Adi Wijaya dengan NIM 2008 10 20 10 26, lalu dengan Leonita Dwi Puspita dengan NIM 2008 10 20 10 30. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya di sini untuk menyampaikan materi terkait pengertian Customer Relationship Management dan juga tujuan dari Customer Relationship Management. Pengertian Customer Relationship Management, CRM. Apa sih CRM itu? Jadi CRM adalah strategi bisnis di mana strategi yang berfokuskan untuk mengoptimalkan profitability, revenue, dan juga customer satisfaction. CRM adalah suatu pendekatan sistematis yang memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi untuk membangun suatu hubungan baik dengan pelanggan. CRM juga merupakan strategi perusahaan untuk mengamati dan memahami tingkah laku pelanggan melalui komunikasi yang mendalam dengan maksud memperdalam akuisisi, mempertahankan, dan mendapatkan loyalitas, serta mendapatkan keuntungan dari pelanggan. Mengenai tujuan dari Customer Relationship Management, pada dasarnya perusahaan mengadopsi CRM untuk tujuan meningkatkan ketahanan dan kepuasan pelanggan. Secara umum dapat dikatakan bahwasanya strategi tujuan CRM untuk menghubungkan hubungan baik dengan pelanggan. Jadi sasaran utama dari CRM adalah meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan melalui pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan pelanggan. Adapun tujuan lain dari CRM sebagai berikut. Yang pertama, bertujuan untuk meningkatkan keuntungan dari suatu perusahaan dengan terjalinnya hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggan. Yang kedua, menggunakan sistem informasi yang terintegrasi sehingga menghasilkan sistem pelayanan yang memuaskan. Dengan menggunakan sistem yang baik, hal tersebut akan memberikan kepuasan tersendiri bagi pelanggan dan akan memberikan kesan yang baik bagi pelanggan terkait perusahaan. Yang ketiga, menyediakan data informasi yang lengkap mengenai pelanggan untuk memaksimalkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan melalui penjualan upselling dan cross-selling. Yang keempat, menghasilkan konsistensi dalam pembuatan prosedur penyaluran jawaban terhadap pelanggan. Lalu poin kelima, mengetahui kebutuhan pelanggan di masa yang akan datang. Dengan demikian, pelanggan akan merasa bahwa dirinya sedang diprioritaskan oleh perusahaan, sehingga pelanggan tersebut akan loyal kepada perusahaan. Poin keenam yaitu mendapatkan pelanggan baru. Poin ketujuh, mengetahui perbaikan yang diperlukan oleh perusahaan dalam rangka memuaskan pelanggan. Lalu di sini tujuan terakhir dari CRM yaitu mengurangi biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pelanggan baru. Karena dengan CRM, perusahaan sudah dapat menahan pelanggan lama untuk tetap loyal pada perusahaan. Sekian pengertian dan tujuan dari Customer Relationship Management. Saya kembalikan kepada moderator. Terkait materi yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.
Selanjutnya yaitu manfaat Customer Relationship Management. Yang pertama yaitu mendorong loyalitas pelanggan. Customer Relationship Management memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan informasi dari seluruh titik kontak, mulai dari web, call center, email, sosial media, atau staf pemasaran yang berhadapan langsung dengan para pelanggan. Dengan sikap dan layanan konsisten yang diberikan oleh perusahaan, juga kemudahan mengakses dan mendapatkan informasi, pelanggan bisa mendapatkan pelayanan terbaik, sehingga mereka merasa mendapat perhatian dari perusahaan dan mulai timbul rasa loyalitas yang ditanamkan pada perusahaan. Yang kedua yaitu mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan adanya Customer Relationship Management, Anda akan memiliki skema yang lebih spesifik dan lebih fokus, sehingga Anda dapat melakukan penjualan dan pelayanan terhadap pelanggan potensial, bukan hanya kepada calon pelanggan yang belum tentu tertarik dengan produk Anda, tapi target yang Anda layangkan kepada pelanggan akan tepat. Hal ini juga bisa menghemat biaya yang Anda keluarkan untuk menarik pelanggan yang belum tentu tertarik dengan produk atau bisnis Anda dan yang mempunyai daya beli rendah. Dengan memanfaatkan Customer Relationship Management, Anda juga bisa meningkatkan kegiatan operasional bisnis lebih efisien. Dengan begitu, proses penjualan dan layanan akan mengalami pengurangan resiko terhadap turunnya kualitas pelayanan. Titik ini juga akan mempengaruhi cash flow perusahaan akan menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu peningkatan time to market. Dengan menerapkan sistem Customer Relationship Management, perusahaan akan mendapatkan informasi mengenai pelanggan, seperti data tren pembelian pelanggan, yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam menentukan waktu untuk memasarkan suatu produk dari perusahaan tersebut. Misalnya, produk A sering dibeli di akhir, dan sebagainya. Manfaat ini adalah bagian dari industri 5.0, di mana industri ini akan mengarah personalisasi atau data yang terekam dari aktivitas seseorang. Yang keempat yaitu peningkatan pendapatan. Penerapan Customer Relationship Management yang tepat dapat membantu Anda meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan time to market, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pada pendapatan perusahaan yang terus meningkat. Yang kelima yaitu dapat meningkatkan pengetahuan pelanggan. Perusahaan dapat membuat dan meningkatkan layanan dan produk melalui informasi dari para pelanggan, kebutuhan pelanggan, dan selera para pelanggan. Dengan begitu, Customer Relationship Management berkontribusi pada keunggulan kompetitif dalam meningkatkan kemampuan perusahaan dan dapat menyesuaikan jasa dan produk yang dibutuhkan oleh para pelanggan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang peran pendukung CRM. Jadi teknologi pendukung CRM ini memegang peranan penting dalam tiap aspek di dunia bisnis, karena teknologi ini telah mengubah cara berkomunikasi perusahaan dengan pelanggan. Nah, dengan teknologi ini, komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Hal ini dapat membantu memperbaiki customer experience secara keseluruhan. Membangun komunikasi yang baik dengan perusahaan merupakan hal yang penting bagi pelanggan agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Adanya teknologi pendukung CRM ini membantu perusahaan dalam yang pertama, memahami kebutuhan pelanggan. Jadi teknologi pendukung CRM ini membantu hubungan perusahaan dan pelanggan menjadi lebih bermakna. Kemudian yang kedua, ada membantu perusahaan untuk tetap update tentang tren yang sedang berlangsung. Jadi perusahaan akan menjadi lebih kreatif dalam mencari celah agar dapat unggul dari kompetitor dan memenangkan persaingan dalam pasar. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan kesuksesan dan produktivitas dalam bisnis. Jadi interaksi teknologi aplikasi CRM ini dapat menjadikan bisnis lebih sukses dan lebih produktif. Next, yang selanjutnya yaitu ada teknologi pendukung CRM. Jadi teknologi berbasis internet ini memiliki dampak yang luar biasa bagi sistem CRM atau manajemen hubungan pelanggan. Jadi teknologi ini juga membantu merampingkan banyak proses pada CRM serta menghemat biaya CRM. Jadi di sini terdapat beberapa teknologi CRM. Yang pertama yaitu ada email. Email merupakan salah satu teknologi pendukung CRM dalam pengembangan customer service dengan menggunakan internet. Kemudian email juga dapat digunakan untuk mengotomatisasi pemberian informasi kepada pelanggan terkait status transaksi, baik informasi pengiriman maupun klaim asuransi. Jadi teknologi ini membantu pelanggan untuk tetap update terhadap tiap hal yang sedang berlangsung.
Kemudian yang kedua ada mobile. Mobile ini sama seperti email. Jadi mobile telepon ini juga digunakan untuk memberikan informasi kepada pelanggan terkait progres transaksi melalui short message service atau SMS. Namun fungsi ini sudah jarang digunakan karena dianggap kurang efektif. Kemudian yang ketiga ada aplikasi pesan. Jadi teknologi ini yang paling banyak digunakan oleh pebisnis sebagai teknologi pendukung CRM. Aplikasi pesan ini dalam bisnis itu meningkatkan interaksi dengan pelanggan dan customer service. Jadi teknologi ini dapat digunakan hanya dengan mendownload aplikasi tersebut secara gratis dan bermodalkan internet. Salah satu aplikasi pesan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat saat ini yaitu WhatsApp. Kemudian yang terakhir dari teknologi pendukung CRM yaitu ada call center. Jadi sistem CRM ini juga banyak diintegrasikan dengan teknologi kontak center. Jadi salah satu cara meningkatkan customer service adalah dengan memperbaiki pelayanan call center dan juga call service. Dengan demikian, jika suatu saat rekaman percakapan tersebut dibutuhkan, sistem call center ini yang terintegrasi dengan CRM dapat dengan mudah kita lacak dan dapat dengan mudah kita mencari data tersebut. Next slide. Baik, di slide kali ini saya akan sedikit banyak menjelaskan tentang pendekatan hubungan pelanggan atau bisa disebut pendekatan Customer Relationship Management atau bisa disebut juga CRM. Pendekatan CRM ini merupakan salah satu strategi untuk mempertahankan pelanggan agar tidak berpaling kepada pesaing dan hubungan yang terjadi tidak hanya hubungan antara penjual dan pembeli, akan tetapi lebih mengarah kepada suatu hubungan mitra. Kemudian CRM ini merupakan sebuah pendekatan baru dalam mengelola hubungan perusahaan dan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimalkan komunikasi. Kemudian CRM sendiri dapat mengkombinasikan kebijakan, kemudian proses, kemudian strategi yang diterapkan perusahaan menjadi satu kesatuan untuk digunakan dalam melakukan interaksi dengan pelanggan dan juga menelusuri informasi pelanggan. Pendekatan yang ada di dalam Customer Relationship Management ini atau CRM menekan pada pendekatan untuk membangun portofolio melalui jalinan bisnis yang terbentuk dengan customer melalui interaksi, kemudian melalui pemberdayaan hubungan yang terbentuk dalam pembentukan jaringan dan meningkatkan komunikasi dengan tujuan untuk menjalankan sebuah program-program yang ada di dalam pemasaran suatu perusahaan. Kemudian berikut pendapat-pendapat para ahli tentang pendekatan Customer Relationship Management atau CRM. Yang pertama, menurut Frow atau Pine yang mendefinisikan bahwa manajemen hubungan atau pendekatan CRM ini adalah pendekatan strategi fungsional dengan menciptakan nilai pemegang saham melalui pengembangan hubungan-hubungan yang sesuai dengan pelanggan dan segmen pelanggan. Yang kedua, menurut Johnson yang mengatakan bahwa suatu strategi bisnis yang melibatkan upaya untuk menyeleksi dan mengelola hubungan-hubungan pelanggan untuk mengoptimalkan nilai jangka panjang perusahaan dengan kebutuhan pemasaran. Hubungan ini muncul akibat daripada globalisasi industri. Yang terakhir, menurut Agrawal yang mengatakan bahwa pendekatan CRM ini adalah bukti sangat membantu organisasi atau suatu perusahaan dalam menganalisis aktivitas seperti pemasaran, penjualan, servis dan lain-lain dalam sebuah organisasi untuk menyimpan dan memelihara organisasi yang bermanfaat untuk keduanya, yaitu pelanggan dan pertumbuhan serta perkembangan organisasi.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan hubungan pelanggan. Menjalin hubungan dengan pelanggan yang baik ini akan meningkatkan penjualan yang lebih baik lagi. Dengan memberikan pelayanan yang baik, ini merupakan salah satu pengembangan hubungan pelanggan. Maka pelanggan akan lebih nyaman dan mudah merekomendasikannya kepada teman-temannya. Jika pelanggan sudah bisa merekomendasikan kepada teman-temannya, maka tingkat penjualan kita juga akan lebih baik lagi dan lebih naik lagi, seperti itu. Oke, next. Oleh karena itu, pelanggan menjadi tenaga pemasaran pasif untuk pengembangan bisnis. Jadi, pelayanan kepada pelanggan tuh harus diperhatikan juga. Nah, caranya tuh sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tentang menjaga integritas sebagai sales respon. Sales respon menjadi bagian penting dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Kegiatan pemasaran harus diawali dengan kepercayaan. Jika tidak adanya kepercayaan, maka akan sulit untuk merekatkan sales dengan pelanggan. Lalu yang kedua yaitu jangkauan pelanggan di berbagai forum. Nah, pengembangan koneksi dengan diperhatikan agar memiliki jangkauan yang lebih mudah. Dengan memberlakukan metode sederhana, maka akan mempermudah jangkauan dengan pelanggan. Dengan menciptakan forum yang sesuai dengan bisnis kita, maka kita bisa menjadi kesempatan untuk mengembangkan penjualan dari orang-orang dalam forum itu. Nah, lalu yang ketiga yaitu informatif dan konsultatif. Hubungan yang baik ini dapat dimulai dengan memberikan informasi kepada pelanggan bahwa dengan menggunakan produk atau layanan kita, selain memberikan informasi perusahaan, juga perlu menerapkan strategi konsultatif dengan pelanggan, dengan memberikan banyak waktu kepada mereka agar bersedia mengutarakan banyak hal yang berkaitan dengan bisnis kita. Atau semacam kayak berkonsultasi gitu, ada permasalahan atau enggak, apa sih yang dibutuhkan sama pelanggan saat ini nih, apa gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang memberi bantuan. Dengan memberikan bantuan kepada pelanggan ini bisa meningkatkan kenyamanan pelanggan dengan bisnis. Memberi bantuan itu misalkan kalau ada kesusahan, mungkin juga pelanggan ingin diperhatikan atau dilayani, itu akan meningkatkan kenyamanan pelanggan. Maka pelanggan tuh akan selalu, oh ya, di sini tuh pelayanannya tuh bagus, jadi tuh pelanggan tuh tertarik dengan kita, lalu merekomendasikannya juga kepada teman-temannya gitu. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada poin 5, yaitu mengikuti pelanggan melalui sosial media. Mengikuti pelanggan di sosial media dan membagikan konten-konten yang menarik bagi pelanggan ini menjadi salah satu cara untuk mengembangkan hubungan dengan pelanggan. Dengan begitu, kita mudah memberi informasi dan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Jadi itu lewat sosial media, kita tuh bisa mengadakan kayak kuis atau enggak mungkin kuesioner gitu, agar kebutuhan pelanggan kita tuh juga tahu gitu. Oh, pelanggan sekarang lagi butuhnya ini, lagi butuh ini gitu. Jadi kita tuh bisa meningkatkan lagi produk-produk kita. Nah, lalu yang keenam yaitu implementasi CRM. Menggunakan cara tradisional dalam membangun pelanggan memang masih bisa dilakukan, tetapi untuk memaksimalkan metode pengembangan hubungan pelanggan ini dengan ke arah yang lebih positif, juga perlu menggunakan teknologi yang dapat membantu memaksimalkan langkah-langkah tersebut, seperti dengan implementasi CRM agar lebih mudah dalam menjangkau pelanggan baik melalui email, telepon, mungkin juga sosial media yang lainnya, itu juga bisa. Nah, lalu pada poin ke-7 ya ini tentang menarik dan mempertahankan pelanggan, di mana perusahaan yang berusaha memperbesar laba harus menghabiskan cukup banyak waktu dan sumber daya untuk mencari pelanggan baru. Untuk mendapatkan petunjuk lanjutan, mereka juga mengembangkan iklan-iklan tersebut, dan mengirim surat baru dan melakukan panggilan telepon ke prospek yang potensial yang memberi nama dari pialang daftar, dan masih banyak lagi.
Untuk yang poin ke-8 yakni tentang membangun loyalitas. Berinteraksi dengan pelanggan, mendengarkan pelanggan merupakan hal penting dalam manajemen hubungan pelanggan. Penting pula untuk menjadi advokat pelanggan dan sebisa mungkin memandang masalah dari sisi pelanggan, memahami sudut pandang mereka, lalu mengembangkan program loyalitas. 2 programnya itu loyalitas pelanggan yang dapat ditawarkan perusahaan adalah program frekuensi dan program pemasaran klub. Baik, yang ke-9 yakni tentang memenangkan kembali. Memenangkan kembali maksudnya di sini adalah mengaktifkan kembali pelanggan yang tidak puas melalui pemenangan kembali, menganalisis penyebabnya itu apa gitu. Terus serta memenangkan kembali mereka yang mempunyai potensi label kuat adalah kunci menarik mantan pelanggan. Lalu yang terakhir yaitu adalah meningkat. Baik, di poin yang terakhir yaitu yang ke-10 yakni meningkatkan nilai basis pelanggan. Pendorong utama nilai pemegang saham adalah nilai agregat dari bisnis pelanggan. Perusahaan top meningkatkan nilai basis pelanggan mereka dengan melaksanakan strategi sebagai berikut, yaitu mengurangi tingkat keberlebihan pelanggan, memilih dan melatih karyawan agar berpengetahuan dan ramah, meningkatkan kemungkinan bahwa pertanyaan belanja yang dapat diperkirakan dari pelanggan akan dijawab dengan memuaskan. Lalu yang kedua yakni meningkatkan daya tahan hubungan pelanggan. Lalu yang ketiga meningkatkan potensi pertumbuhan setiap pelanggan melalui pangsa dompet, penjualan silang, dan penjualan ke atas. Lalu yang keempat yakni membuat pelanggan berlaba rendah lebih menguntungkan dan menghilangkan mereka untuk menghindari kebutuhan langsung untuk membeli lagi. Dorong pelanggan yang tidak menguntungkan untuk membeli lagi atau membeli dalam kuantitas yang lebih besar. Lalu yang kelima adalah memfokuskan usaha yang tidak seimbang untuk pelanggan bernilai tinggi. Baik, mungkin sekian dari saya alihkan kepada moderator. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan pelanggan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, kami akan menjawab pada hari Kamis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.